Shalom juga, Kak. Apa kabar, Kak? Luar biasa. Bang Farjo apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Shalom juga untuk mama dan papa di rumah yang mendampingi adik-adik sekolah minggu kami. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, kita dalam kerajaan surga. Bapak, terima kasih Bapak atas rahmat yang sudah kau berikan Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mulai ibadah online kami Bapak. Berkatilah ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan pujilah Tuhan namamu, haleluya. Amin. Amin. Kita mau bernyanyi Yesus cinta semua. Saksian pujian itu ada Mona Boru Panjaitan dan Joy Boru Panjaitan. Yuk sama-sama kita saksikan. Wah, mantap banget lagu kesaksian pujiannya, Kak. Menurut Kakak gimana kesaksian pujian tadi? Luar biasa banget adik-adik. Nih buat adik-adik yang mau kesaksian pujian juga seperti Mona dan Joy. Gimana, Kak? Caranya tuh buat ngikutin itu. Nanti bisa minta mama atau papanya kirim
kita mau bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Jadi kita akan menginformasikan nih yang mengerjakan tugas di minggu lalu. Oke, Abang Marjo akan baca dari Horong 1 sampai Horong 3. Kita dengarkan baik-baik ya. Dari Horong 1 itu ada Tiara Boru Panjaitan, Hoseas Tanggang, Noela Borus Tanggang, Helena Boru Panjaitan dan Herrera Boru Panjaitan, Johannes Sihalo, Karisa Boru Purba, Benigno Sitorus, Karen Boru Sitorus, Gisel Boru Lumbang Gaul, Meme tahun mania tuakon sado jesuna totong amin. Kita bersatu dalam doa Bapa kami yang mau tidur, berkati kami Bapa besok bangun dengan sehat, berkati abung tulang nangtul kami mau tidur, berkati kami Bapa, berkati semuanya ya Tuhan, berkati juga ayah mama Acenwe, ampuni dosa pelanggaran kami, terima kasih Bapak, amin. Tuhan Yesus, kami mau tidur, lindungi kami, amin. Yesus, kami mau tidur, lindungi kami malam ini. Kasih Tuhan, amin. Amin. Berkati Karisa mau tidur, berkati Mami, Papi, berkati semua keluarga Karisa, teman Karisa. Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini. Ben mau tidur. Tuhan Yesus, Kami mau tidur, jagaan kami dalam tidur kami. Terus berkati aku hari ini tidak mimpi buruk, tidur nyenyak. Semua orang enggak mimpi buruk dan tidurnya nyenyak. Amin. dan Horong 2 itu ada Eksaudi Boru Huta Barat, Sondang Boru Siaharan, Mika Boru Sihalo, Regina Boru Sitorus, Reneta Boru Lumbang Gaul, Bintang Boru Bakar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Lanjut di Horong 3. Di Horong 3 itu ada Alvaro Purba, Putri Borus Terus sama Steven Hutahaya. Menyebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus. Yang keempat, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon orang Zelot,
Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, aku mau baca ini dari Horo 4. Terima kasih untuk Saud Tambah, Joy Boru Panjaitan, Kevin Sianipar, Aprilia Borusi Haloho, Evanti Borusi Tumorang, Raffles Sitorus. Menurut saya, tentang berjaga-jaga adalah berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan sering ibadah online sekolah minggu. Jaga-jaga saat ulangan di sekolah atau online. Pertama, kita harus belajar. Kedua, harus berdoa sebelum kita memulai ulangan. Berjaga-jaga bisa diistilahkan dalam Alkitab adalah tertidur. Tidur adalah bermasa bodoh dengan kehidupan rohanimu. Seperti di Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bersiap sedia, berwaspada, dan berhati-hati dalam melakukan tindakan kita sehari-hari. Arti dari kata berjaga-jagalah adalah berdoalah. Gunakanlah waktumu dengan baik. Maksud berjaga-jaga berarti hidup sebagai anak-anak terang. Di Horo Remajanya, Desi Boru Purba, Judith Boru Manalu, Mona Boru Panjaitan, dan Marsha Boru Manolo. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan berjaga-jagalah. Dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus menasihatkan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Tidak boleh lengah dan hendaknya dalam setiap tindakan, perkataan, dan pikiran. Berjaga-jagalah menurut aku itu suatu kalimat perintah yang disampaikan untuk seseorang dalam menghadapi masalah atau bencana. Dalam menghadapi bencana atau masalah, kita harus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Berjaga-jagalah berarti hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang percayalah bahkan tentang dunia. Sebaliknya mereka yang belum percaya dia akan datang ke dalam hidup kita. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengerjakan tugas dan sudah kirimkan ke kakak dan abang di sekolah. Terima kasih ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita bernyanyi. Yesus sayang padaku. Dengan sikap mendengarkan firman Tuhan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, bahwa aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menerima kesehatan daripada Tuhan. Ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan Engkau melalui online. Tetapi kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik melalui Roh Kudus. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur,
Dan kami mohon ya Tuhan, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang sebentar Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan kami juga memohon ya Tuhan, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berikan kesehatan kepada kami semuanya. Dan ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom anak-anak, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita akan baca bersama-sama. Itu dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Ayat 50, demikian firman Tuhan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang kami cintai, kita melihat perikop pada saat ini yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Di sini dengan judul atau perikopnya mengatakan Yesus ditangkap. Kita mungkin, anak-anak kami juga mungkin bertanya di dalam hati, kenapa Yesus ini ditangkap? Kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Kita tahu dia adalah anak Allah. Tetapi kenapa Yesus ditangkap? Ya. Anak-anak mungkin berpikir, kenapa Tuhan Yesus ini tidak melawan? Kenapa Tuhan Yesus ini tidak membela diri? Di sini dikatakan jelas di ayat yang ke-49, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci ini. Ada dua hal yang kita lihat, anak-anak kami yang boleh melihat di dalam perikop ini. Yang menyerahkan Yesus pada saat itu adalah murid-muridnya sendiri. Siapakah murid-muridnya itu? Ada 12 murid Tuhan Yesus, tetapi pada saat ini yang menyerahkan Tuhan Yesus adalah, di sini dikatakan, mungkin anak-anak sudah dengar tadi, namanya adalah Yudas. Yudas ini menyerahkan Yesus, apa untungnya sebenarnya buat dia? Kenapa dia menyerahkan Yesus dan hanya menerima keuntungan sendiri? Dia demi uang dia mau berkhianat kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini yang perlu kita hindari daripada kehidupan kita. Anak-anak kami yang kami cintai, ini sangat berlawanan atau bertentangan dengan ajaran Tuhan, walaupun dengan ajaran orang tua. Kita tidak boleh berkhianat baik kepada siapapun, bahkan kepada saudara-saudara kita, bahkan teman sekolah kita pun kita tidak boleh berkhianat. Apakah nanti artinya pengkhianatan itu
Pengkhianatan itu adalah mencelakakan orang atau melukai orang. Kita lihat buktinya di sini apa yang terjadi. Setelah Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam besar itu, sehingga apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Itulah akibatnya salah seorang yang daripada murid-murid itu yang mencelakakan atau menyederai ataupun pengkhianatan. Di sini sangat terukur dengan jelas bahwa rencana Yudas adalah untuk supaya dia dapat uang dari imam-imam itu. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal pengkhianatan ataupun melakukan kecelakaan kepada orang demi kepentingan diri kita sendiri. Anak-anak kami yang kami cintai, ini harus kita hindari. Baik di dalam kelas, baik di dalam lingkungan sepermainan dengan anak-anak. Maka ini kita tidak akan boleh kita lakukan di dalam melakukan apapun. Apalagi untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka di sini diajarkan kita yang sangat perlu pada hari ini, kita jangan melakukan hal-hal yang tidak orang senangi ataupun dengan orang-orang yang harus terluka ataupun dengan segala sesuatu. Yang kedua di sini apa yang perlu kita ingat, ada anak kami yang kami cintai, adalah yang kedua di sini Tuhan Yesus dengan sikap yang begitu lembut, yang sangat menyayangi orang. Bahkan Yesus sendiri menyayangi musuhnya sendiri. Pada saat dia ditangkap tadi dikatakan dalam firman ini, ada salah seorang di sekeliling Yesus begitu marah melihat imam-imam yang membawa pedang tadi, sehingga datang dia dan salah satu imam itu ataupun daripada wakil daripada imam itu sampai diparangnya ya. Di sini dikatakan sampai putus telinganya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, di sini tidak sarang penyamun dan saya bukan penyamun. Kenapa harus menangkap saya dengan berbagai cara? Dengan cara membawa pentung, dengan membawa cara pedang dan lain-lain segala macam. Padahal Tuhan Yesus sendiri setiap hari mengajarkan yang baik di daerah itu. Pada saat itu ada di daerah Getsemani ya. Mereka tahu sebenarnya Yesus itu, mereka tahu siapa yang mereka cari. Tetapi dengan begitu banyak persoalan daripada orang-orang berdosa ini, sehingga mereka merasa kesal kepada Yesus. Kenapa orang-orang terlalu banyak mengikuti Yesus? Kenapa orang-orang jadi semuanya tidak lagi menghormati raja? Di sini anak-anak kami yang mau kita jelaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan dia menjadi raja, bukan dia menjadi di politik, bukan. Dia adalah utusan Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita, anak-anak kami yang kami cintai. Maka semua orang tua berdoa kepada anak-anaknya, biarlah kalian menjadi anak-anak yang berguna kelak. Nah di sini dua hal itu kita harus jaga betul-betul kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama saya katakan adalah kita tidak boleh mencelakakan orang. Yang kedua sikap Yesus yang perlu kita tiru. Walaupun orang misalnya mengolok-olok kita di kelas ataupun di teman sekeliling kalian anak-anak kami, jangan kalian balas dengan kemarahan ataupun kebencian. Serupa dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari sini anak-anak kami percaya bahwa kita yang sudah mengenal diri ataupun bagaimana kuasa Tuhan, apalagi Yesus yang datang ke dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Nah, ini perlu kita renungkan setiap hari. Anak-anak kami yang kami cintai, saat ini masih dalam suasana pandemik, tetapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Mungkin setiap minggu kalian pengen bertemu dengan satu sama lain cengkrama ya, tetapi pada saat ini belum bisa dilakukan. Maka kita berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Walaupun kita mendengarkan firman Tuhan secara online, tetapi tidak mengendurkan hati dan pikiran kita mau tertuju kepada Tuhan. Kita lihat guru-guru sekolah minggu yang begitu kesaksiannya luar biasa untuk memberikan yang terbaik. Semua itu adalah tentang bagaimana kehidupan Yesus yang harus kita tiru. Di situ maka kita ajarkan anak-anak kami dari semenjak kecil, anak-anak semuanya diperbolehkan untuk mengetahui bagaimana sih kehebatan ataupun daripada kebaikan Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Nah, yang ketiga di sini yang perlu kita ingat adalah
Setelah Yesus ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam itu, apa yang terjadi anak-anak kami? Kita melihat di perikop yang terakhir di ayat yang ke-50, semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sungguh luar biasa ya. Yang kita sudah tahu mengenal bahwa Tuhan itu adalah pemimpin kita, Tuhan Yesus adalah gembala kita, Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat kita, Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Tetapi ketika ada masalah, sehingga manusia itu bisa juga ya ternyata meninggalkan gurunya atau meninggalkan Tuhannya sendiri. Anak-anak kami yang kami cintai, semoga dengan adanya firman ini kita tidak akan lari, kita tidak akan kendor, kita harus semangat apapun yang terjadi. Ya, dengan ada yang persoalan di kelas, pelajaran yang begitu susah, ya, anak-anak kami harus semangat, tetap giat apapun itu yang terjadi kepada kita, dan tetap berdoa, bertekunlah berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat anak kami. Amin. Nah, di sini yang harus 3 hal tadi kita harus ingatkan kepada anak-anak yang kami sayangi, supaya kita berperilaku baik. Tetapi apa yang perlu, yang paling penting adalah kita harus menghormati sesama manusia. Ada di sekeliling kita, ada saudara kita, ada kakak kita, ada juga adik kita, dan orang tua kita, guru sekolah minggu, dan semuanya itu adalah sebagai orang tua kita. Ini harus kita hormati dan kita berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita bacakan pada hari ini. Kiranya anak-anak kami dimanapun berada atau di rumah kalian masing-masing, kiranya tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengajarkan beberapa hal kepada kami, supaya kami juga jangan menjadi orang yang mau mencelakakan orang, supaya kami jangan mau mengkhianati orang di sekeliling kami. Baiklah kami menjadi seperti teladan daripada Tuhan Yesus yang melakukan yang kebaikan yang terbaik-terbaik, sehingga kami dikuatkan oleh Roh Kudus supaya tetap kuat, supaya iman kami tetap kokoh di dalam melakukan segala hal. Maka kami percaya, ya Tuhan kami Yesus Kristus, berkati anak-anak kami dimanapun mereka ya Tuhan berada. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan kepintaran, berikan kepandaian kepada mereka. Walaupun tidak belajar di dalam sekolah, tetapi kami percaya melalui daring online pun pada saat ini, kami sungguh percaya Tuhan akan membimbing mereka dari rumah, supaya mereka juga menjadi anak yang berhasil di hari kemudian. Dan kami juga berdoa Tuhan ya, buat orang tua semua anak kami, berikan kemampuan, berikan kesehatan dan berkat-berkat-Mu, supaya semua anak-anaknya bisa disekolahkan sampai dengan setinggi-tingginya. Kami percaya melalui firman ini, Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami untuk mengajari kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk ke persembahan. Jangan lupa untuk persiapkan persembahannya ya. Kita akan nyanyi persembahan kami.
Baik anak-anak kami yang kami cintai, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak kami semuanya, selamat hari Minggu. Semua perhalado dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.